Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab fikih saderengipun. Monggo kita maos Fatihah ingkang kita adiaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini, dan yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi kita sedaya senantiasa diberikan Allah sehat wal afiat, panjang umur ingkang barokah dan manfaat, rezeki ingkang kathah ingkang barokah dan manfaat, anak-anak dadosaken anak-anak ingkang soleh dan solihah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul Jum'ati utawi iki iku nerangaken salat Jum'ah. Iki tentang bab salat Jum'ah. Salatul Jum'ati utawi salat Jum'ah iku fardhu ainin, fardhu ain, kewajiban individu, kewajiban masing-masing orang. Ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong Islam. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Mukallafin kang mukallaf, zakarin kang lanang, sohihin kang waras, mustautinin kang oma-oma, artine kang menetap. Ya. Salat Jum'ah itu hukumnya fardu ain, fardu atas masing-masing orang yang memenuhi persyaratan. Yang pertama muslim pasti, mukallafin orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf itu orang yang apa? Dan mukallaf itu apa? Balik. Mukallaf itu orang yang dibebani hukum Islam. Mukallaf. Benten kali mu'allaf. Mukallaf itu orang yang sudah terbebani hukum Islam. Wajib ya kena kewajiban, sunnah ya mendapatkan kesunahan, haram ya mendapatkan keharuman ketika melakukan itu. Ya. Mukallaf, ciri-ciri orang mukallaf itu Islam, balik dan berakal. Ini wis Islam, wis usiai balik, terus berakal, berarti mukallaf. Mukallaf itu sudah terbebani hukum Islam. Ini cilik berarti gak terbebani hukum Islam. Masih yang ngelakoni haram dia tidak mendapatkan dosa keharaman, masih yang ngelakoni apik tidak mendapatkan dosa pahala dari kebaikannya. Tetapi biasanya nek wong biyen sing oleh ganjaran bapake itu karena ganjaran apa? Ganjaran mengajari anaknya. Ya. Mukallafin orang yang mukallaf, zakarin wong lanang. Ya. Hukum wajibnya terdapat pada orang laki-laki, orang perempuan berarti tidak. Sohihin yang waras, yang tidak sakit, yang masih bisa berangkat ke masjid. Mustautinin dan orang yang menetap. Musafir berarti tidak punya kewajiban, tidak wajib ain musafir. Syurutu sihhatil jum'ati. Syurutu sihhatil jum'ati. Utawi pira-pira syarat sae salat Jum'ah. Nomor setunggal
iku antakuna yen to ana apa Jum'ah fi baladin iku ing dalem kutha au qaryatin utawa desa. Di Jumatan tersebut dilakukan di di tempat-tempat yang jelas, tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk sholat Jum'ah di kota, di di desa. Tidak seperti sholat hari raya. Sholat hari raya itu temporer. Temporer itu boleh dilaksanakan dimanapun. Di lapangan boleh, kadang-kadang di jalan raya itu mengganggu orang ya. Itu boleh, tapi kalau Jumatan di lapangan tidak boleh. Jadi harus tempat yang khusus memang itu untuk Jumatan. Antakuna nomor kali, antakuna jama'atan, antakuna yen to ono opo Jumatan, iku jama'atan dilaksanakan berjamaah bi arba'ina kelawan 40 wong. Dilakukan dengan 40 orang jamaah. Ini Syafi'iyah mengatakan jamaahnya 40. Ya. Bagaimana Pak kalau kurang dari 40? Ya, ada mazhab-mazhab yang lain memperbolehkan, bahkan ada yang 2 orang saja dibolehkan. Jadi ini 2 orang niku sijine dadi khotibe, sijine dadi makmume. Ma'asyiral muslimin. Jadi dipendeli siji ngono ya. Wis padha karo bisik-bisik ngono ya. Ittaqullah wong loro ya ale. Napa kok 40 mensyaratkan 40 itu? Ya karena 40 ya karena jamaah itu 40. Ya. Ada beberapa alasan di Syafi'iyah itu. Salah satunya ya 40 itu dari 40 orang itu salah satunya mesti ada walinya Allah gitu ya. Ada yang sehingga bisa diterima. Wah, itu macam-macam alasannya. Tapi yang jelas batasannya 40 ya. Antakuna kulluha, antakuna yen to ono apa Jumatan kulluha sakabehane Jumatan fi waqtin zuhri iku ing dalem waktu zuhur. Jadi salat Jum'ah itu menggantikan waktunya salat zuhur. Nek wis waktune zuhur nggih berarti Jumatan. Prosesi Jumatan itu mulai awal sampai akhir itu sudah masuk waktu zuhur. Ya. Mulai dari khutbah Jum'ah itu sudah harus masuk waktu zuhur. Wis Pak ben cepet Pak, soalnya katanya kerja Pak. Nah, didhisikno ae khutbah sadurunge zuhur, setengah rolas durung zuhur. Khutbah, nah, mboten pareng. Kedah sudah masuk waktu zuhur. Masuk pada waktu zuhur. Anta taqaddamaha khutbatani, anta taqaddama yen to dingini ing ing Jum'ah khutbatani, apa khutbatani khutbah loro. Didahulukan khutbahnya daripada salatnya. Jadi bedanya antara sholat Jum'ah dengan sholat sunnah yang ada khutbahnya. Ya, ini bedanya. Kalau Jum'ah karena wajib itu didahulukan khutbahnya. Ini sunnah, semua sholat yang ada khutbahnya dan hukumnya sunnah, itu sholatnya dulu baru kemudian khutbahnya. Nah, kalau nanti diundang sholat hari raya, karena memang tempat itu masih baru dilaksanakan sholat hari raya pada saat itu. Nah, kula niku disuwun, monggo Pak, khutbah. Duh, durung sholat kok khutbah. Nah, iki Jumatan ta, hari raya. Boten kula sampai akan. Nggih sholat riyin baru ini khutbah. Ya. Itu. Jadi khutbah dulu baru sholat Jum'ah. Allah tasbiqoha yen to ora disiki ha ing Jum'ah
autuqorinaha utawa ambarengi ing Jum'ah apa Jum'atun akhir Jum'atan kang weneh fi baladiha ing dalem daerahi Jum'atan. Riyen guru-guru kula jadi saking nyekeline niki, nyekeli fikih niki. Jadi satu daerah itu harus ada satu Jum'atan. Satu masjid, satu Jum'atan. Nek teng Siwalan iki enten pinten Jum'atan? Kepada siji, loro, telu, papat, limo, enem, terus pitu, wolu, pakai, songo, amanatul umalu, berarti songo. Songo lupa, nek zaman kula biyen niku gak oleh sampai sak desa niku kumpul dadi siji. Ya. Terus kemudian baru akhir-akhir itu Pak Yainya di desa itu karena banyaknya jamaah terus dan terbatasnya masjid itu sehingga dari kait biyen kok gak berkembang-kembang padahal niate Jumatan siji ku ben penuh masjidnya gak penuh-penuh akhirnya akeh sing gak Jumatan soalnya kadoan akhirnya ya wis ayo dibuka nang pedukuan kono dibuka, akhirnya dibuka. Setelah dibuka, oh ternyata yang dibuka di sana juga lebih dari 40, akhirnya akeh. Di sini juga lebih dari 40, ya wis, boleh dibuka. Sana lagi buka, akhirnya buka, saat ini sono 5 Jumatan. Jumatan. Jadi dalam proses berikutnya memang kenapa dulu itu satu daerah itu dilaksanakan satu Jumatan, ya ini tadi, dulu itu masyarakatnya masih sedikit. Di Arab itu jarak antara satu kampung dengan kampung yang lain, satu rumah dengan rumah yang lain berjauhan. Sehingga kalau tidak dibatasi daerah, satu masjid, maka bisa jadi pakai yang kedua, jamaah wis cukup wong loro ae. Akhire Jumatan nang gone omahe dhewe-dhewe. Anake wis gedhe, bapake wis gedhe. Bapak ya mesti gedhe ya. Dadi wong loro ae, bapake dadi khotibe kok gantian nak sampean dadi imame ngono ya. Nah, itu salah satu dari kehati-hatian satu kampung satu jamaah. Sehingga dimaksudkan di sini Allah tasbiqoha au tuqarina Jum'atun akhar fi baladiha. Kalau memang kurang dari 40 jamaah dan sedikit ya, misalkan terus kemudian maka yang disahkan itu adalah yang pertama, yang mendahului, ya, yang mendahului Jumatannya itu. Allah tasbiqoha au tuqarinaha. Ya. Nah ini Jumatan saja sampai begini, aturannya ya. Mulai kemarin kita bicara tentang sholat jamak, sholat qosor, nah, itu jangan sampai kita ini mengadakan jamaah di satu masjid, jamaah di satu tempat, ada 2 jamaah. Sini jamaah, kono jamaah di ndak baik. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak baik. Karena tidak baik. Sehingga ditunggu saja kalau jamaah. Allah tasbiqoha au tuqarinaha Jum'atun akhar fi baladiha. Lah nek wis akeh ngene iki, Pak, seperti di Siwalan Kerto ya sudah lebih dari 40 dan kalau memang dipaksakan di sini akhirnya banyak orang yang tidak Jumatan ya lebih baik dibagi-bagi. Nah, terus ada masjid yang tidak pakai Jumatan, Mbak. Ya memang tidak apa-apa. Di Arab itu semuanya itu dinamakan masjid. Ojo kebakaran jenggot musola iku dadi masjid ngono. Iku dadi masjid, mulak meneh dadi Jumatan ngono. Mboten. Kenapa? Karena alasannya bisa jadi kenapa dijadikan masjid untuk mengejar napa?
iktikaf. Karena iktikaf itu adanya di masjid. Saya tanya, "Nopo kok damel masjid?" Ngejar iktikafnya. Nah, bukan untuk Jumatannya. Jumatannya ya di tempat yang memang sudah ditentukan. Yaitu di masjid jami, kalau dulu dikatakan masjid jami, masjid besar, masjid untuk kumpul, jami. Itu ya. Di Mekah, Medina itu cilik-cilik ngono jeneng masjid. Ya. Normale teng pundi niku Hondak itu ya. Itu kayak pos atau pos ngoten. Ya gak pernah digawe wong salat tapi jenengno masjid. Nah, setelah itu saya tanya, apa definisinya masjid di sana? Ternyata masjid itu adalah ya semua tempat yang pernah dipakai sholatnya Nabi, itu akhirnya dinamakan masjid. Yang tidak sempat dibangun jadi masjid beneran, ya itu tetap dijadikan kalau di tempat kita itu heritik gitu ya, jadi cagar budaya, tetap jadi masjid. Tuh sekecil itu Pak, nek wong Jawa nang kene, lho Jumatane ya apa iki? Masjid mek sak napa niki pos kamling ngono ya. Akhirnya kalau tanglet gini gua. Kenapa dinamakan masjid? Semua tempat yang pernah disolati Nabi di situ dinamakan masjid. Masjid. Ah, niku. Jadi ndak usah napa niki galau, musola jadi masjid dan lain sebagainya. Ya memang semuanya di sana itu namanya masjid. Di sana ndak ada nama musola ya. Ya untuk iktikaf ya, iktikaf. Tapi kalau Jumatan di tempat yang sudah tetap ya. Arkanul khutbataini, arkanul khutbataini. Utai pira-pira rukune khutbah loro. Iku ayyakuna yen ta ana sapa al khatibu khatib tahir iku tahiron suci minal hadatsaini saking hadas loro. Nomor setunggal rukune khutbah khatibnya harus suci dari hadas dua, hadas kecil maupun hadas besar. Ayyakuna thawbahu ayyakuna yen ta ana apa khatib ayyakuna yen ta ana apa thawbuhu pakaiane khatib wa badanuhu lan badane khatib wa makanuhu lan panggonane khatib iku tahiron suci minan najasati saking najis. Nomor 3 ayyakuna yen ta ana sapa apa khatib iku masturul aurati den tutupi apa aurat masturul aurati den tutupi aurati ayyakhtuba. Nomor sekawan ayyakhtuba yen ta khutbah sapa khatib waqifan hali ngadeg in qadarah lamun kuwasa. Nomor 5 cepet-cepetan ae ini khusus kanggo para khatib. Nomor 5 ayyajlisa yen ta lungguh sapa khatib bainal khutbataini ing dalem antarane khutbah loro biqadrit tumakninati kelawan kira-kirane tumakninah. Ada pemisah antara khutbah satu dengan khutbah kedua dengan duduk sekedar tumakninah minimal. Berikutnya adalah ya mestinya biasanya diisi dengan doa karena waktu yang istijabah itu adalah di antara dua khutbah. Ayyajhara nomor 6 ayyajhara yen to banteraken sapa khatib bil khutbati kelawan khutbah liyasma'aha drapun krungu ha ing khutbah al arbauna sapa al arbauna wong 40 di khutbahnya harus dengan suara yang keras agar didengar oleh 40 orang. Jadi khutbah dikeraskan itu agar dipahami oleh orang yang mendengarkan. Nomor 7 ayyuwaliya bainal khutbataini yen to nuli-nuli sapa khatib bainal khutbataini ing dalem antarane khutbah loro wa bainahuma lan ing dalem antarane khutbah loro wa bainas sholati lan antarane salat. Jadi di antara khutbah pertama kedua ini harus lanjut,
tidak boleh diselingi dengan apa-apa, termasuk diselingi wudhu mungkin ya. Terus diselingi apa gitu ya, diselingi ngomong-ngomong sih, istirahat sih, mangan sih, tak boleh. Di antara khutbah dengan sholat diselingi janduman sih ya gak boleh ya. Nah, itu syaratnya khutbah. Nomor berikutnya, a'daru tarkil jum'ati. Utawi iki iku pira-pira uzure atau ninggalaken Jum'ah. Taskutu gugur opo al Jum'atu Jum'atan anil maridi saking wong kang loroh wal muqa'adi lan wong kang gempor. Gempor niku napa? Nen? Lumpuh, gempor. Gempor. Kula wau apa gempor ya lho. Wal a'ma lan wong kang wutuh wabil matori syadidi lan sebab udan kang nemen. Udan kang nemen. Niki napa udan nemen termasuk uzure Jum'ah. Termasuk uzure Jum'ah, termasuk uzure napa niki bisa melakukan jamak. Itu kenapa demikian? Karena ini memang di Arab ya. Arab niku nek udan niku ojo maneh napa niku wit-witan. Kren mawon rubuh. Ngerti kren jenengan? Kren sing gedene sakmono sak kuwate ngono iku. Kenek udane no Arab iku rubuh. Ya, itu beberapa tahun yang lalu ketika jamaah haji itu sampai meninggal karena kren jatuh. Kenapa? Hujan lebatnya sana. Sehingga hujan itu jadi alasan boleh meninggalkan Jumatan. Nah kalau di Siwalan Kerto, udan Pak kan oleh Pak gak Jumatan Pak. Siwalan gawe payung aman. Nah saat ini kata mobil kan ngoten ya. Pokoknya ini apa namanya batasan daripada masyakoh itu adalah ya memang mengancam jiwa, ya, mengancam jiwa. Begitu juga apa namanya alasan lebih baik jamaah perempuan itu jamaah di rumah itu kan di Arab itu begitu. Kenapa bahaya memang di Arab itu? Karena jaraknya, jenengan kata ini jamaah nanggone Petra, di tengah-tengah jalan Petra niki kanan kiri ini niki sepi sepi banget lah, sepi banget. Ojo sepi apa tulisannya angel, sepi banget. Kira-kira bahaya napa mboten? Apa meneh no Arab? Ya, Arab mangani unta, mangane wedhus siji dipangan wong siji ya. Terus bahaya ya. Itu ya. Sehingga apa? Lebih baik di rumah. Tapi kalau nak siwalan, Pak, yo aman-aman ae masih yo sampean jam 3 mlebu rene yo aman-aman wae lah. Kalau aman begitu berarti tidak ada larangan untuk masuk masjid karena memang Nabi juga tidak melarang perempuan masuk masjid. Itu. Jadi termasuk ini tadi, ya. A'darus shalah. Berikutnya idraku Jum'ah. Kan terus gede, terus noai ben cepat. Idrakul Jum'ati. Idrakul Jum'ati utawi iki iku nerangaken nemune Jum'ah. Yudrikul Jum'ata, yudriku nemu sapa wong al Jum'at. Yudriku nemu al Jum'ata ing Jum'ah sapa man wong. Adraka kang nemu sapa wong rakaatan ing sak rakaat ma'al imami semertane imam wayati lan nekani sapa wong ba'da salami sawise salam bi rakaatin kelawan sak rakaat ya jaharu kang banteraken sapa wong biha kelawan rakaatat wa malam lan utawi wong kang ora yudrik nemu sapa wong rakaatan ing sak rakaat yanwi niat sapa wong Jum'atan ing Jum'ah wa yutimmu zuhran lan nyempurnaaken sapa wong zuhron ing salat zuhur. Nah, orang yang ini salat Jum'ah. Kalau salat Jum'ah ketinggalan 1 rakaat ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Enten mboten ketinggalan Jum'ah. Enten nah. Juarang biasa, soalnya nopo kan ngelakon ini bareng-bareng, tapi kadang-kadang masih ada saja karena berhadas, wudu sampai ketinggalan sak rakaat, mboten nopo-nopo, ketinggalan sak rakaat, kemudian ngikuti saja
terakhir nanti imam salam, panjenengan kemudian menyempurnakan nambah satu rakaat untuk melengkapi 2 rakaatnya. Tetapi kalau sudah habis ya, tidak menemukan rakaat sama sekali, ya, tidak menemukan rakaat sama sekali, ya, wis karek lho wis iktidal, ya. Nggih panjenengan tetap niat sholat Jum'ah tetapi jadi disempurnakan 4 rakaat seperti sholat duhur. 4 rakaat seperti sholat duhur. Wa yutimmu di mau. Wa yanwi jum'atan wa yutimmu zuhran. Ya, niatnya sholat Jumat tetapi 4 rakaat ya untuk melaksanakan sholat seperti sholat duhur. Sunanul Jum'ati utawi pira-pira sunai Jum'ah. Nomor 1 al-ghuslu wat tandhifu. Nomor 1 iku al-ghuslu adus wat tandhifu lan bersihaken bebersih. Taklimul adhafiri ngetoki pira-pira kuku. Nomor 3 at-tatyubu nganggo wangi-wangian. Labsul abyadi nganggo pakaian kang putih. Al-insatu nengklengaken. Napa nengklengaken niku? Nengklengaken niku napane tengkleng. Tengkleng niku makanan, Pak. Nengklengaken niku napa? Ngrungokno nemen niku nengklengaken ya. Fil khutbati ing dalem khutbah. At-takbiru fil masjid. At-takbiru budal isu-isuan ilal masjidi marang masjid li ghairil khatibi kedue liyane khatib. Khatib akhir-akhir tidak apa-apa ya. Kalau jamaah lebih awal. Pun mantun. Ada pertanyaan? Mesti ini kata. Bapak-bapak. Nggih. Bedane masjid kali musola. Nggih. Bedane masjid kali musola nggih. Beda tulisan dari arek cilik-cilik ta. Tapi sami masjid niku napa masjid niku? Tempat untuk sujud masjid. Musola niku tempat untuk salat. Nah, tempat untuk salat. Tapi dalam konteks Indonesia beda. Dalam konteks Indonesia beda. Untuk membedakan masjid dengan musola itu, ini musola itu cilik, ini masjid itu gede. Tapi nek nggone Ngawi padha ae, ya. Masjid nok Ngawi ya cilik, masjid musola nok Ngawi ya luwih cilik maneh. Jadi pembedanya di situ biasanya. Kalau konteks di Indonesia itu ini musola cilik, ini masjid itu gede. Terus ini masjid itu biasanya dipakai untuk Jumatan pasti. Masjid itu digunakan untuk Jumatan. Tetapi ya ternyata ada beberapa masjid yang tidak digunakan untuk Jumatan. Tapi tidak pernah ada musola digunakan untuk Jumatan. Pasti masjid. Kemudian kalau masjid ada tahiyatul masjid. Napa wonten tahiyatul musola? Nek tahiyatul musola iso-iso nang gone omah iku ana musolae nang gone kamar iki digawe tahiyat. Nah, gawe iktikaf. Nek gone masjid enten iktikaf, nek musola mboten enten iktikaf. Mboten mawon. Tapi nggih sami penggunaannya untuk salat ya, masjid. Sujud itu kan bukan sholat Pak. Ya sujud itu ini bagian dari sholat dan bahkan sujud itu diartikan dengan sholat. Ya, ada dalam hadis itu Nabi mengatakan maksudnya sholat itu dengan kata-kata sujud. Ya, ya. Fa'inni dalam hadis itu ada Nabi tolong ajari saya biar saya ini bisa menemanimu di surga nanti itu. Terus kemudian Nabi perbanyaklah sujud ya, fakthiru fis sujud, perbanyaklah sujud. Di ininya sarahnya itu
akthirus sholah, perbanyaklah sholat sunat sunnah. Ya. Jadi sujud masjid itu ya tempat untuk sholat. Ngoten. Perbedaannya masjid dan mushola. Nggih. Ngeten malih? Nggih. 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 Bolehkah musafir itu untuk Jumatan? Lebih baik memang Jumatan. Kenapa? Karena memang syariat mengisyaratkan kepada kita bahwa manfaatnya Jumatan itu untuk kumpul seminggu sekali itu untuk taklim, untuk belajar. Sebenarnya kita ini cukup tanpa harus ada pengajian-pengajian begini. Seandainya kita ini betul-betul meneladani apa yang diajarkan Nabi bahwa setiap Jumatan kita itu nengklengaken khotib, dirungokno khotib iku apa nasihate, terus kemudian ini bekal untuk seminggu ke depan. Lho niku lho panjenengan pun dibekali napa ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum ben Jumatan mesti nasihati itu. Tak cekelani takwaku. Takwa iku apa artine panjenengan wis hafal, soalnya disampaikan khotib. Terus kemudian apa intine? Oh iki wis tak lakonane iki. Sehingga sangat-sangat dianjurkan untuk Jumatan. Tapi kalau masyakoh, orang musafir itu kan karena masyakohnya itu dibolehkan. Ya, dibolehkan untuk tidak Jumatan sebagai uzurnya ya. Nah, itu boleh dan tetap hukumnya menggantikan sholat zuhur, tetap menggantikan sholat zuhur. Aten, nggih. Nggih. Tahiyatul masjid itu sholat untuk menghormati masjid. Ya masjid itu ya ini di sini. Kalau di luar itu kan sudah bukan masjid. Bukan masjid ya, mboten usah, tidak perlu tahiyatul masjid. Ya, mboten usah tahiyatul masjid. Lupa kan nyambung, Pak. Kan nyambung itu kan sholatnya ini sama nyambung ke masjid, Pak, gitu. Sampun. Ada saja sih sebenarnya boleh-boleh saja, ada yang mengatakan boleh dan lain sebagainya. Kenapa? Alasannya banyak nih, Bang. Kenapa? Nyambung. Termasuk mungkin dikias-kiaskan dengan yang lainnya, termasuk ibadah haji yang ada minah jadid itu karena nyambung dan lain sebagainya. Sudahlah, yang namanya tahiyat masjid ya dilaksanakan di masjid, di posisi masjid. Jalan-jalan mereka pun mboten usah lungguh mawon ya. Takbiran karena saat hari raya itu ibadah yang terbaik niku napa? Nggih takbiran ini mawon, maca takbir sampai hari raya, sampai sholatan. Nggih. Ngaten. Nggih. Sholat jamaah, sholat sunnah itu ada yang boleh berjamaah, ada yang sendiri. Nggih, leres. Jadi sholat sunnah yang berjamaah pastinya atau tarawih, itu sholat hari raya itu memang sholat sunnah yang boleh dan dilakukan Nabi secara berjamaah. Bagaimana Pak dengan sholat sunnah yang lain yang tidak dilakukan Nabi secara berjamaah? Apa boleh dilakukan berjamaah? Ini macam-macam. Kalau kita, ulama-ulama kita itu asal tidak ada larangan, itu berarti hukumnya boleh. Asal tidak ada larangan, itu berarti hukumnya boleh. Tapi kalau hambali itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Tidak boleh kalau memang tidak ada tuntunan, maka tidak boleh dilakukan. Kalau tidak ada tuntunan tidak boleh dilakukan. Tapi kalau kita asal tidak ada larangan, tidak mengapa melakukan sholat ibadah itu. Kemudian
ulama-ulama kita mengedepankan apa? Tarbiyah, mengedepankan pembelajaran. Terus sholat duha berjamaah di mana itu di sekolah dan sebagainya. Itu ada unsur-unsur tarbiyah, pembelajaran. Tapi sebenarnya Nabi pun juga pernah ada riwayat mengatakan bahwa Nabi itu pernah mengajak berjamaah ya, di rumah seorang sahabat itu. Nabi diundang ke rumah sahabatnya karena pingin sahabat itu rumahnya dipakai sholatnya Nabi. Terus saat itu waktu menurut riwayat sholat duha, terus kemudian Nabi ngajak, ayo yang lainnya ayo ikut jamaah sekalian. Jadi itu ada riwayat mengatakan demikian. Jadi prinsipnya kalau tidak ada larangan berarti tidak mengapa dilaksanakan asal tidak melanggar, tidak melanggar dari perintah-perintah yang lain, tidak melanggar dari perintah-perintah yang lain. Contoh Bapak Ibu, ini prinsip kita ya, prinsip kita. Contoh, Sami Allahu liman hamidah, itu Nabi mengajarkan bacaan ini apa? Rabbana lakal hamdu. Tapi ketika itu Nabi itu mendengar ya, jamaah belakangnya itu tidak membaca Rabbana lakal hamdu, tapi baca apa? Baca apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran mubarakan thayyiban fih. Nabi setelah salam, sapa sing maca ngono mung sapa? Wedi kabeh karo sing wani. Kenapa? Waduh, diseneni Nabi aku rek. Terus kemudian, siapa? Tidak ada yang berani. Terus Nabi ngomong, saya lihat para malaikat itu mengamini doanya orang ini. Siapa? Saya Nabi. Akhirnya kepidian deh. Wah berarti bagus nih. Nah, akhirnya dibolehkan. Jadi apakah tidak diajari Nabi loh itu? Tidak diajari Nabi. Baru kemudian ditakrir. Nah, ini hadis takririyah ya, ditetapkan oleh Nabi. Tapi sumber awalnya diajari Nabi enggak? Boten. Sami kalian apa? Salat li syukril wudu itu miliknya siapa? Sahabat sinten niku? Niku li syukril wudu niku mboten apa? Mboten diajari Nabi. Awalnya dari mana? Itu sahabat terus kerungu trompai sahabat itu sudah ada di surga itu ya kan gitu. Terus kemudian ditanya apa amalannya, salat di syukril wudu. Nah, itu juga tidak diajari Nabi. Terakhir Nabi mentakrir ya boleh. Itu ibadah itu ya. Jadi terus dibid'ahkan, sahabat Nabi dibid'ahkan. Jadi itu dari beberapa banyak ibadah-ibadah yang memang kemudian ditakrir oleh Nabi yang tidak diajarkan Nabi tapi bersumber dari para sahabat sendiri terus kemudian ditakrirkan oleh Nabi. Nah dari situ akhirnya ada usul fikihnya kalau memang tidak dilarang oleh Nabi tetapi itu tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan ibadah-ibadah yang lain menurut Al-Quran dan hadis maka dibolehkan.